Dito. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, apakah ibu akan bertanya, apakah anak-anak ibu ingat dengan pelajaran minggu lalu? Ingat. Apa? Tawakan. Tawakan. Betul. Apa pengertian tawakan jadi Alif? Berserah diri. Nah, ya. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah, di mana kita harus menyerahkan diri kepada Allah setelah kita berusaha. Dengan adanya berserah diri tadi, maka Allah akan menunjukkan jalan kepada kita. Nah, itulah materi kita minggu lalu. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang durhaka kepada orang tua. Sebelum itu, anak-anak ibu harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana tujuan pembelajaran adalah yang pertama, anak-anak ibu mampu mengetahui makna durhaka kepada orang tua dan contohnya. Yang kedua, kita mengetahui dalil durhaka kepada orang tua. Selanjutnya yang ketiga, akibat durhaka kepada orang tua. Yang keempat, integrasi durhaka kepada orang tua. Nah, yang pertama kita masuk terlebih dahulu kepada makna durhaka kepada orang tua. Artinya segala bentuk perilaku yang menunjukkan ketidaktaatan kepada orang tua. Di mana penjelasannya, orang tua adalah orang yang tertua di rumah ataupun orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah bekerja banting tulang untuk sekolah kita. Maka kita harus berbakti kepada beliau. Di mana kita harus taat kepada orang tua. Contohnya, siapa tahu contoh kita durhaka kepada orang tua? Nah ya, membentaknya, disuruh membeli mie, kitanya nggak mau. Jadi seharusnya kita harus melihatkan bahwa orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita. Makanya kita harus berjasa kepada orang tua. Nah, coba anak-anak, siapa yang tahu contoh durhaka kepada orang tua? Siapa yang tahu? Apa Alif? Membantah orang tua. Ya, membantah orang tua. Apa yang disampaikan, apa yang disuruh oleh beliau, tapi kita tidak mau untuk menyampaikan apa yang disuruhnya. Dan contoh durhaka itu apa saja, Alif? Allah, siapa yang tahu? Tidak melaksanakan sholat. Ya, tidak melaksanakan sholat. Durhaka kepada orang tua tadi sudah dijelaskan ya, bahwasannya kita sebagai anak tentu kita berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai dalil. Baiklah, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 di sana dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qawlan karīmā. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya kita sebagai anak tidak boleh mengatakan saja, tidak boleh. Malingah. Itu sebenarnya tidak boleh. Karena pada dasarnya kita disuruh untuk menyayanginya, sopan santun dan menghormati
beko lama. Itu sebenarnya tidak boleh ya. Di sana dijelaskan secara rinci. Selanjutnya kita akan masuk kepada akibat durhaka kepada orang tua. Siapa tahu apa saja akibat durhaka kepada orang tua? Akibat durhaka kepada orang tua, 1. Tidak akan mendapat ridho Allah. 2. Mendapatkan dosa besar. 3. Banyak dapat kesulitan hidup. 4. Sulit untuk taat. 5. Sulit beramal soleh. 6. Sulit berbuat sedekah. Nah, tepuk tangan untuk Ali. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu nanti akan ibu beri hadiah. Oke? Dan selanjutnya, kita akibat durhaka kepada orang tua ini, kita enggan untuk melakukan amal soleh. Melakukan sholat saja tidak mau, apalagi melakukan amal soleh. Itulah kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Dengan berbakti kepada orang tua, kita akan diberikan jalan oleh Allah. Melakukan amal soleh, melaksanakan sholat itu terasa tidak berat jika kita berbakti kepada orang tua. Apakah ada pertanyaan? Nah, kita masuk kepada yang keempat. Integrasi durhaka kepada orang tua, di mana kaitan durhaka kepada orang tua itu terdiri dari 2, ekonomi dan psikologi. Di sini Ibu akan menjelaskan kaitannya. Ekonomi itu adalah suatu hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, seperti kita makan, mencari uang untuk beli pakaian misalnya kan. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua, karena dengan berbakti kepada orang tua, ekonomi kita akan menjadi lancar, rezeki kita akan menjadi banyak. Begitu juga dengan psikologi. Psikologi ini kaitannya ketika kita berbakti kepada orang tua, maka mental kita akan lebih sehat, kita akan lebih sungguh-sungguh melaksanakan sholat. Begitu juga dengan kita berbakti kepada orang tua, tidak durhaka kepadanya, maka kita akan melaksanakan sholat saja mau, apalagi beramal soleh nantinya. Itulah penjelasan dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baiklah. Untuk selanjutnya silakan anak-anak Ibu lihat di halaman 17. Itu ada tugas. Jangan lupa dibuat di rumah. Jangan lupa dibuat di rumah, karena Ibu akan memberikan hadiah nantinya. Siapa yang bisa menyelesaikan semuanya, Ibu akan kasih hadiah. Sudah? Jangan lupa dibuat di rumah ya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, dalam memaknai durhaka kepada orang tua adalah hal yang sangat tercela, akhlak yang sangat tercela. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada orang tua sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 23 tadi. Berkata saja kita tidak boleh, apalagi membantahnya. Dari situ anak-anak Ibu bisa mengetahuinya dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diulang pembelajarannya di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.